Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai per tanggal 11, 12, 13 ya. Sekali lagi 11, 12 sampai batas waktu tanggal 13, bisa dikatakan buat 3 hari ke depan. Kali ini ya readingan saya akan memberikan suatu tema ya. Kejutan apakah yang nantinya akan diberikan buat kita semua ya dari semesta. Sekali lagi, kejutan apakah yang akan diberikan buat kita semua, yang tentunya itu semua dari semesta. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Sekali lagi ya, tetap saya selalu mengatakan semua prediksi saya ya, maksud saya semua uploadan terbaru saya ya, itu bersifat prediksi, juga bersifat terawang, dan tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya itu meluas dan mengacak ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya. Karena kan bersifat general reading. Saya menembaknya juga tidak apa, istilahnya tidak mengetahui nama kalian ya, dan lain-lainnya. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian, dan semoga itu akan bisa resonate biarpun secara general reading. Harapan saya semoga seperti itu. Ketika ada tepat, ada resonate ya alhamdulillah ya, syukuri dan aminkan, karena tetap apapun itu karena ucapan juga termasuk adalah doa. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energinya. Oke, kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Aries ya. Artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya. Alhamdulillah ya, saya sudah melihat 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Aries dulu. Aries, ini kartu pertama kalian ada 9 Pentacles, seseorang wanita dikelilingi 9 koin sama 1 burung hinggap di tangan. Terus dikonfirmasi sama kartu The Devil, ya ini apa ya? Ini habis barusan Libra, terus kalian Aries ini ada The Devil juga ini. Ya sepasang kekasih di rantai itu ya, jelas ya. Sama belakangnya ada iblis. Ini kalau saya tangkap untuk energi asmara Aries, di sini kelihatannya apa ya? Bisa dikatakan gini ya. Ketika kalian menjalankan suatu hubungan asmara, baik kalian sama pasangan ataupun pasangan kalian sama kalian, di sini kelihatannya awalnya itu baik ya. Bahkan di sini kalian ada suatu harapan, ada suatu cita-cita ataupun suatu keinginan, ya mungkin asmara saya akan bisa baik, bisa harmonis, bisa bahagia, bisa apa ya, bisa romantis, kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini kalian sedang ada suatu harapan tinggi tentang suatu kestabilan, tentang ada suatu perkembangan yang lebih baik lagi. Itu yang saya tangkap ya. Jadi kalian itu bisa dikatakan impian kalian itu cukup kuat ya. Kalian tidak mau adanya konflik, tidak mau adanya problem. Itu kalau saya tangkap di sini kalian itu sedang berusaha untuk bisa bagaimana agar tidak mendatangkan suatu konflik, berusaha agar tidak mendatangkan suatu problem. Itu yang saya tangkap. Jadi istilahnya itu kalian di sini sedang menjalankan
istilahnya itu sedang menjalankan ataupun sedang menjalani suatu kehidupan asmara itu dengan baik ya. Kalian sangat penuh berhati-hati ya, apapun itu sangat penuh berhati-hati sekali agar tidak terjadi konflik, dan harapan besar kalian akan suatu kestabilan itu cukup cukup besar di sini. Cuman entah kenapa ya di sini kelihatannya bisa dikatakan harapan kalian banyak senggatan gitu loh ya. Mungkin gini ya, mungkin ketika tidak ada istilahnya itu tidak ada orang ketiga, ini jelas ada suatu orang ketiga yang berusaha untuk mengirimkan, black magic ataupun penutupan aura gitu loh. Yang saya maksud seperti ini, ketika kalian mungkin bisa dikatakan alami ya, tidak ada istilahnya tidak terdeteksi adanya suatu, terkoneksi adanya suatu the devil, mungkin harapan kalian akan sesuai dengan impian kalian. Jadi bisa dipahami ya sobat ya, ketika saya tadi mengatakan kalian istilahnya itu sangat berhati-hati sekali menanamkan sebuah kebaikan agar tidak ada suatu masalah, agar meminimalisir suatu konflik ya, itu saya rasa cukup aman. Nah gitu loh. Nah ketika kalian sudah istilahnya sudah menjalankan dengan baik ya, cukup bisa meminimalisir itu istilahnya itu perjalanan kalian kontrol apapun itu. Nah karena di sini muncul terkoneksi adanya the devil itu tanpa disangka gitu loh ya, seakan-akan ada suatu perubahan cepat gitu, tiba-tiba adanya suatu masalah, tiba-tiba adanya sesuatu saling memanas, adanya suatu problem kalian sama pasangan kalian. Nah, itu yang saya maksud gitu loh. Jadi bisa dikatakan yang selama ini kalian jalankan itu kemungkinan kecil gitu loh akan bisa lolos dari masalah. Biarpun di 3 hari ke depan ya, kemungkinan kecil. Karena saya mengatakan kemungkinan kecil akan lolos dari masalah, karena di sini jelas karena adanya ikut campur suatu energi ya, suatu energi keburukan, suatu energi yang negatif, gitu loh ya. Jadi ya itu tadi yang saya katakan, kalian harus waspada gitu loh ya. Jadi istilahnya kalian energinya bercampur, jadi harapan kalian itu tipis. Bisa saja nantinya akan ada konflik loh ya. Harap waspada saja untuk Aries ya yang sedang melihat channel saya, ya cukup jadikan sebagai waspada aja. Ketika mungkin kalian ada masalah, kalian akan bisa mengetahui ya istilahnya itu benar yang dikatakan Jani Kasyaf, kan seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk seputar pekerjaan. Sekali lagi ini The Devil nanti akan saya deteksi ya untuk terakhirnya. Ini luar biasa nih, mengacaukan ya. Memang The Devil itu istilahnya itu tiba-tiba mengacaukan gitu, tidak mau melihat orang bahagia. Memang energinya kan sangat buruk, sangat negatif ya. Oke ya, balik lagi di faktor pekerjaan ini Libra. Maaf, Aries ya, bukan Libra ya. Ini Aries, di sini ada Wheel of Fortune, kartu pertama kalian. Bisa dikatakan roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia. Dikonfirmasi sama kartu The Hermit, ada Pak Tua berjalan di gelap malam ya, memegang tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries seputar pekerjaan, kelihatannya Aries bisa dikatakan ada hubungan imbal balik ya. Ini hampir sama ini ya, seperti Libra ya, gitu loh ya. Kalau Libra tadi di faktor asmara ada The Devil, Aries juga ya, kalian juga. Terus di faktor pekerjaan sama, Libra tadi di pekerjaan ada Wheel of Fortune, ini juga sama kalian muncul Wheel of Fortune, cuman kartu konfliknya akan beda gitu aja. Oke ya, balik lagi ya. Ini untuk kalian yang mempunyai Aries ya. Ini Wheel of Fortune ya, bisa dikatakan kalian ada hubungannya dengan hukum ya, bisa dikatakan hukum imbal balik ataupun hukum karma. Ketika kalian selama ini menjalankan suatu kebaikan, ya tidak menutup kemungkinan kalian akan menuai hasilnya, gitu loh ya. Menuai hasilnya juga baik, apa yang kalian harapkan itu juga akan terrealisasikan ataupun terpenuhi ya. Ketika itu baik, ketika kalian menjalankan itu kurang baik ya, ya kalian harus mau nggak mau ya kita harus menerima akibatnya gitu loh sahabat ya. Karena kan jelas ya, sama saja gini ya, ketika kita ada suatu permasalahan di dalam pekerjaannya gitu loh. Ya bisa saja ya itu mungkin kesalahan dari kita gitu loh. Nah, jadi ya kita harus menerima resikonya, kan contohnya seperti itu. Nah, beda lagi ketika mungkin kalian sudah merasakan tidak ada suatu kesalahan dalam pekerjaan, tapi kalian ada masalah, ya itu nanti kalian bisa bisa menggunakan intuisi kalian ya, bisa menggunakan kepekaan hati kalian, ada apa semua ini. Ya jelas karena di sini adanya suatu The Hermit ya. Kalian masih dihadapkan sebuah masalah seperti yang saya katakan tadi ya, di kartu pertama ini adanya suatu hukum ya. Ketika kalian adanya suatu masalah, pasti kalian adanya suatu kesalahan. Kalian ada suatu kecerobohan. Itu yang saya tangkap ya. Nah, bisa jadi ketika kalian merasa saya tidak ceroboh, saya tidak adanya suatu kesalahan dalam pekerjaan apapun itu, tapi kok masih ada masalahnya. Di sini kalian harus bisa menyikapi sobat gitu loh. Menyikapi dengan kuatkan secara hati, kuatkan secara intuisi kalian ya, gitu loh.
Karena kan ketika seseorang itu ada masalah, tidak cukup terkadang kita memikirkan secara logika, tapi harus juga dimainkan hati kita, feeling kita dipekakan. Bagaimana solusinya agar bisa terselesaikan, karena jelas di sini gitu ya. Ada yang suatu hermit ya. Kalian harus mau berdamai dengan diri sendiri ya. Jangan menyalahkan orang lain, tetap koreksi diri sendiri, dan juga adanya suatu pendekatan sama-sama kuasa juga gunakan kepekaan rasa. Apapun masalahnya ketika kalian menangkap, oh maksud saya letak kesalahannya di sini. Kalian harus segera memperbaiki. Kan kira-kira seperti jadi intinya temukan jawaban dari masalah kalian melalui jalur hati. Itu ya intinya ya. Karena di sini saya menangkap tidak akan pernah selesai ketika kalian jalankan secara logika. Karena ini berhubungan dengan the devil juga nanti akan saya deteksi gitu loh ya. Jadi jelas ya, sekali lagi ini mungkin Aries masih belum diuntungkan kelihatannya ya. Masih banyak ada suatu hambatan, masih banyak suatu liku-liku tajam yang harus kalian lewati. Itu ya saya rasa tidak masalah. Memang hidup harus penuh perjuangan sobat, kan seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, gunakan kepekaan rasa, gunakan feeling ketajaman hati kalian untuk bisa mencari solusi, untuk menemukan jalan keluar ketika kalian dihantam masalah. Oke, kita lihat untuk masalah keuangan sekarang. Di sini ada Three of Cup. Ini bagus ya, 3 orang membawa cup. Kelihatannya lagi bersenang-senang. Dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, prajurit naik kuda memegang koin ya. Ini kalau saya tangkap ini bagus ya, kalau masalah keuangan sih bagus ya Aries ya. Saya rasa tidak ada kendala kalau di faktor kerezekian ataupun keuangan ya. Bahkan di sini kelihatannya apa ya, kalian juga akan ada suatu pertemuan. Mungkin kalian mau mengajak teman-teman kalian ya, istilahnya itu berbagi lah ya. Ya bisa mengajaknya itu kan macam-macam, bisa mengajak makan-makan, bisa mengajak beli minum-minum, kan seperti itu. Artinya di sini ada suatu kebahagiaan, adanya rasa keceriaan ya. Bisa saja kalian malah diajak ya, kalian malah diajak teman kalian. Itu kan namanya juga rezeki ya. Kalian tidak mengeluarkan uang, teman kalian lah yang mengeluarkan uang. Bahkan kalian bisa saja nanti pulang kalian akan dikasih uang saku. Kan kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini bagus ya, gambarannya itu bagus yang jelas di sini ya. Kalau seputar keuangan Aries ya. Bisa saja ini adanya suatu rezeki-rezeki ya. Bisa istilahnya terduga maupun tak terduga akan datangnya rezeki. Karena dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, di sini melambangkan bahwa bahwasanya bisa dikatakan peluang besar kalian akan mendapatkan suatu pemasukan keuangan. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, baik kecil tetap syukuri ya. Bisa saja itu tak terduga maupun terduga. Tetap syukuri sobat ya gitu loh. Karena jelas di sini melambangkan ada suatu pemasukan, melambangkan ada suatu kestabilan. Bisa dikatakan keuangan zodiak Aries masih cukup aman, masih cukup bersahabat lah ya. Saya merasakan seperti itu. Jadi kalau saya tangkap di sini tidak banyak yang kekurangan, apalagi shock tidak seperti itu. Bahkan di sini kelihatannya masih cukup, ya itu tadi masih cukup aman. Ketika kalian mau membeli apa, ketika kalian punya hutang apa, kalian itu pasti bisa nyaur di sini gitu loh ya. Jadi masih tertangkap cukup bagus ya untuk zodiak Aries, apalagi tentang seputar keuangan. Bahwasanya di sini menunjukkan keuangan kalian masih cukup benar-benar masih cukup bersahabat gitu loh ya. Semoga saja akan ada rezeki-rezeki masuk ya. Ini sekarang saya akan deteksi untuk ketiganya. Oke, ini jelas ya untuk Aries, ini luar biasa ya. Energinya kuat sekali ya. Ini Aries bisa dikatakan nanti akan ada suatu ada suatu gejolak ataupun ada suatu konflik yang tiba-tiba datang menghantam kalian. Jadi kalian jangan kaget ya di sini ya. Ibaratnya seperti itu ya. Itu harus bersabar, harus kuat ya. Dalam arti ketika mungkin kalian ada masalah baik itu yang kecil maupun yang besar, tetap sobat ya, kontrol emosi ya. Gunakan agar kepala kita dingin, hati kita dingin ya, jangan terpancing emosi. Intinya seperti itu, karena di sini energinya kuat. Istilahnya itu energi ini mencari gara-gara agar kalian bisa konflik dengan pasangan ataupun agar pasangan kalian bisa konflik dengan kalian. Yang jelas energinya energi gara-gara, seperti itu ya. Jadi istilahnya mencari suatu perkara nantinya gitu loh. Jadi saran saya hadapi dengan kesabaran, dengan dingin. Itu aja ya sobat ya. Jangan merasa terpancing, nanti nggak akan selesai, nanti bertambah parah. Ketika bertambah parah, the devil ini malah akan senang gitu loh, setannya akan malah senang, kan seperti itu. Oke ya, sekarang saya tadi melihat kalau di faktor pekerjaan kelihatannya Aries bisa dikatakan
50% ya, dalam arti saya menangkap ada suatu kejutan dari semesta ya, bisa dikatakan banyak sebagian yang berhasil, sebagian yang masih mengalami hal-hal kesulitan. Seperti yang saya katakan tadi karena berhubungan dengan hukum, bisa saja yang sebagian itu menemukan sebuah keberhasilan, pencapaian target yang mungkin selama ini kalian baik, ya yang istilahnya yang satunya lagi yang kurang baik ya mungkin kalian adanya kecerobohan, kurang bisa mengontrol emosi atau amarah sehingga kurang diuntungkan. Tapi tidak masalah gitu loh, tapi kalian harus tetap berjuang dan semangat serta berdoa, kan kira-kira seperti itu ya. Ini untuk masalah keuangan saya tadi menangkap ada suatu masih cukup aman ya, masih cukup baik cuman harap dikontrol ini ya. Ketika ini karena energinya kuat, saya tadi kan mengatakan ketika seseorang itu memang tertembak di satu titik ya, contohnya Aries di asmara, ketika diabaikan nanti akan merembet bisa di pekerjaan, di keuangan, di kesehatan. Contohnya di sini saya juga menangkap ini ada imbas ya, istilahnya itu di pekerjaan ada imbas. Jadi separuh yang berhasil, separuh yang terkena, kan seperti itu. Jadi masih banyak hambatan, masih banyak kesulitan. Bisa saja diakibatkan dari tertembaknya kalian yang kena di faktor asmara. Kalau kalian masih diuntungkan di faktor keuangan, ya. Kalau dibiarkan ya bisa saja larinya di keuangan, akan bisa sulit, akan bisa banyak hambatan, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi mungkin itu dulu penyampaian dari saya, semoga manfaat. Apapun itu, jikapun ada pembacaan yang baik, ya tetap jadikan semangat dan motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah sebagian dari doa. Ketika itu kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih sukses, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Tetap saya selalu mengatakan apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya intinya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang merasakan juga yang menilai apapun informasi dan berita dari saya. Tetap saya selalu berpesan ketika dihantam suatu masalah tak kunjung selesai sahabat ya. Kalian terus dikejar-kejar masalah, banyak minusnya, banyak terpuruknya. Itu kalian sudah merasakan kok ini tidak wajar, kok ini tidak wajar, kok ini ganjil. Nah, ketika kalian sudah merasakan itu ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Yang Maha Kuasa, juga jalan ikhtiar sobat. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Ya itu tadi ketika merasakan ya, mengetahui kita tidak mau merubahnya, ya kan kesulitan sampai kapan kita. Ya. Bahkan di sini kekuatan the devil ya, kekuatan dinding penutup itu akan menebal. Nanti semakin sulit gitu loh ya. Nah maka dari itu kan istilahnya itu apa ya, ketika kita mau merubah nasib bisa dikatakan wajib ya, kita harus mau mengubahnya sendiri dengan cara apa ya, itu tadi berdoa juga ikhtiar. Ketika kita tidak mengetahui jalannya ya tanya orang-orang di bidangnya agar siapa tahu dapat solusi dan itu akan memberikan kemudahan, kelancaran di langkah selanjutnya, kan seperti itu ya. Ya sobat ya, sekali lagi mungkin itu dari saya, semoga manfaat ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.